1766. Gunung Fangchun telah tiba di Laut Wanxiang, dan 5 penjaga sinar matahari secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Kedua belah pihak bertemu di Laut Wanxiang. 4 penjaga sinar matahari muncul dari suku Miniman. Setelah berbasa-basi, 9 penjaga sinar matahari menuju Pulau Wanxiang. Meskipun konvensi jimat roh itu penting, penjaga sinar matahari tidak akan menanganinya secara pribadi. Jademun dari kedua belah pihak akan mengurusnya. Saat 9 penjaga sinar matahari menghilang, area di luar Gunung Fangchun berangsur-angsur menjadi hidup. Banyak tokoh keluar dari Gunung Fangchun, dan mereka tidak diragukan lagi adalah suku Miniman. Mereka memandang Laut Wanxiang dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, banyak kultivator juga memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Semua orang pernah mendengar tentang legenda suku Miniman, tapi ini pertama kalinya mereka melihatnya. Setelah beberapa saat, banyak kultivator yang tampak kecewa. Dilihat dari penampilannya saja, suku Miniman tidak terlihat berbeda dengan ras manusia. Jademun dari galaksi Wanxiang keluar untuk mengurus suku Miniman. Setelah berdiskusi singkat, Miniman dalam jumlah besar terbang menuju Pulau Dapan. Mereka masing-masing menemukan tempat yang bagus dan mendirikan kiosnya sendiri. Dalam waktu singkat, ribuan Miniman menyerbu Pulau Dapan. Kebanyakan dari mereka adalah penjaga konstelasi. Ada juga beberapa Jademun, tapi jumlahnya tidak banyak. Di luar Gunung Fangchun, ada banyak Jademun dari suku Miniman yang menjaganya untuk mencegah siapapun menyelinap masuk. Pada saat ini, Jademun tahap akhir dari Laut Wanxiang mengumumkan dengan lantang. Rekan Daois, konvensi jimat roh akan dimulai hari ini. Konvensi ini akan berlangsung selama 10 hari. Mereka yang tertarik untuk mendapatkan jimat roh dapat memasuki Pulau Dapan untuk berdagang dengan suku Miniman. Saya berharap kedua belah pihak mendapatkan hasil yang bermanfaat. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, ratusan ribu kultivator yang telah menunggu lama menyerbu Pulau Dapan dari segala arah. Mereka bergegas menuju kios suku Miniman. Dalam sekejap, hampir setiap kios suku Miniman dipenuhi orang. Tang Tua dan Luan Xiao termasuk di antara kerumunan itu. Mereka sudah lama mengarahkan pandangan mereka pada Jademun. Keduanya ada di sini untuk memperdagangkan jimat roh atas nama Pulau Tiga Alam. Mereka membutuhkan cukup banyak jimat roh, jadi tentu saja mereka harus memilih target yang cocok untuk diperdagangkan. Jademun tidak termasuk dalam daftar pilihan mereka. Hampir segera setelah Jademun selesai berbicara, mereka berdua bergegas menuju Pulau Dapan. Namun, meskipun mereka cepat, ada orang yang lebih cepat lagi. Sebelum mereka tiba, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang. Rasa haus para kultivator akan jimat roh humanoid melebihi harapan mereka. Bagaimanapun, jimat roh humanoid dapat terus dipelihara. Jimat roh manapun yang layak bahkan dapat diperlakukan sebagai pusaka keluarga. Ada banyak pulau spiritual di Laut 10.000 manifestasi. Rencana Tang Tua dan Luan Xiao bukanlah satu-satunya. Banyak penjaga pulau spiritual Jademun yang memiliki rencana yang sama dengan mereka. Hasilnya, para kultivator yang berkumpul di sekitar Jademun dari klan Miniman hampir semuanya merupakan perwakilan dari berbagai pulau spiritual. Mereka semua adalah kultivator Jademun. Manusia kecil itu jelas tidak menyangka situasinya akan begitu intens, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Mereka mencoba yang terbaik untuk menjaga ketertiban, tetapi pada saat seperti ini, orang yang bertindak pertama tidak akan mendapatkan apa-apa. Terlebih lagi, mereka semua adalah Jademun, jadi bagaimana mereka bisa menjaga ketertiban? Untungnya, meski pemandangannya ramai, para kultivator dari seluruh pulau spiritual masih terkendali. Tidak ada yang berani membuat keributan saat ini. Ini adalah kasus Jademun dari klan Miniman, dan hal yang sama juga terjadi pada konstelasi. Meskipun beberapa ribu ras humanoid datang kali ini, ada lebih dari 100.000 kultivator berkumpul di sini. Rata-rata, setidaknya ada beberapa lusin orang di depan setiap kios humanoid Spirit Talisman. Konvensi Spirit Talisman dimulai dalam suasana yang begitu meriah dan riuh. Bisa dibayangkan suasana semarak seperti itu pasti akan berlangsung selama 1 atau 2 hari sebelum kegembiraan perlahan mereda. 1000 mil jauhnya dari Pulau Dapan, Lu Ye dengan santai menuju ke planetari bot miliknya. Yaya menunggangi lehernya. Dia menjambak rambutnya dengan satu tangan dan menunjuk ke depan dengan tangan lainnya. Dia berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Tonton pertunjukannya. Tonton pertunjukannya. Petik 2. Lu Ye merasa sedikit tidak berdaya. Setelah mengetahui bahwa mereka datang dari Gunung Fangchun bagian barat, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tang Jun dan Luan Xiao bertanggung jawab atas pertukaran jimat roh antara Pulau Tiga Dunia dan ras humanoid. Dia tidak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya, Yaya mendengar kabar tersebut dari suatu tempat dan bersikeras untuk datang menonton pertunjukan tersebut. Ketika Lu Ye tidak mengizinkannya, dia benar-benar membuat keributan dan berguling-guling di tanah. Lu Ye tidak punya pilihan selain setuju. Saat itulah Yaya merasa puas. Duo, ayah dan anak itu kemudian bergegas menuju Pulau Dapan.
Mereka segera sampai di tempat tujuan. Dari jauh, Lu Ye langsung melihat Gunung Fangchun melayang di udara tak jauh dari situ. Dibandingkan dengan Gunung Fangchun bagian timur yang dilihatnya sebelumnya, Gunung Fangchun bagian barat tampaknya tidak jauh berbeda. Dia memandang Pulau Dapan dan melihat lautan manusia. Benar-benar meriah. Lu Ye mencoba menemukan jejak Tang Jun dan Luan Xiao, tapi dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak tahu di mana mereka berada. Yaya menyukai pemandangan semarak seperti ini. Mungkin karena dia terlalu lama sendirian di dalam naga kabut, tapi matanya bersinar saat ini. Setelah memasuki Pulau Dapan, terdengar suara tawar-menawar. Ada juga kultivator yang diam-diam mengutuk. Jelas sekali transaksi dengan suku dwarf tidak berjalan baik. Lu Ye tidak memiliki tujuan khusus apapun. Dia hanya ingin mengajak Yaya berkeliling. Dia dengan santai memilih arah dan berjalan. Harus dikatakan bahwa galaksi fenomena segudang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk konferensi jimat roh. Toko-toko indah telah dibangun di pinggiran Pulau Dapan. Setiap jimat roh humanoid menempati sebuah toko dan menggunakannya sebagai kios mereka sendiri. Jimat roh ditempatkan di konter toko untuk diperiksa orang. Jika puas, mereka bisa mendiskusikan harga dengan pemilik warung. Mereka bisa membeli dengan spirit jade atau menukarnya dengan sumber daya lain. Lu Ye melakukan perhitungan kasar. Setidaknya ada beberapa ribu toko di Pulau Dapan. Dianggap bagus bahwa mereka telah menyiapkan begitu banyak toko dalam waktu sesingkat itu. Hanya saja, ini sedikit kacau. Mau bagaimana lagi? Ada terlalu banyak kultivator, termasuk Jademon. Bahkan lautan fenomena segudang tidak dapat mengelolanya dengan baik. Mereka hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Selama tidak ada yang menimbulkan masalah atau konflik di Pulau Dapan, itu bukan masalah besar. Yaya sangat senang. Dia menunggangi leher Lu Ye dan mengayunkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Lu Ye berjalan melewati mereka. Tiba-tiba, suara familiar memasuki telinganya. Rekan Daois, sudah kubilang kepadamu bahwa 100 jimat pertahanan ini adalah barang berharga. Ini pasti dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Jika kamu tidak memiliki 500.000 spirit jade, tidak perlu membicarakannya. Selanjutnya, Lu Ye melihat ke arah suara itu. Melalui kerumunan, dia melihat wajah yang dikenalnya. Tatapan pihak lain secara tidak sengaja menyapu wajahnya. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya kembali. Saat dia bertemu dengan mata Lu Ye, dia tercengang. Kemudian, ras humanoid berteriak kaget. Saudara Lu. Lu Ye tersenyum dan menjawab. Saudara Ye. Pihak lainnya adalah Ye Chaokun, yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Black Abyss. Saat itu, Lu Ye adalah pemimpin Gunung Fangchun di Gunung Timur, sedangkan Ye Chaokun adalah pemimpin Gunung Fangchun di Gunung Barat. Mereka memimpin tim masing-masing dan bertarung di Black Abyss. Pada akhirnya, tim Gunung Timur lebih ahli dan meraih juara pertama. Ada juga Duan Xiuchen, yang merupakan pemimpin Gunung Fangchun di Gunung Selatan. Lu Ye tidak terlalu terkejut melihat Ye Chaokun di sini. Kali ini, yang datang adalah Gunung Fangchun Barat, jadi tidak aneh jika Ye Chaokun muncul di sini. Saat itu, kultivasi orang ini berada di alam konstelasi bintang. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, Ye Chaokun jelas telah maju ke alam Jademon. Jadi, orang-orang yang berkumpul di depan tokonya semuanya adalah kultivator Jademon. Saat mereka berdua berbicara, banyak kultivator Jademon yang kebingungan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa ras humanoid benar-benar memiliki seseorang yang mereka kenal di Laut Wan Siang. Kemudian, ketika mereka melihat wajah Lu Ye, beberapa dari mereka mengenalinya. Banyak dari mereka telah menyaksikan pertempuran Bai Yue dari jauh, jadi mereka tentu pernah melihat Lu Ye sebelumnya. Untuk sesaat, mereka merasa iri. Jimat roh humanoid adalah barang bagus. Mereka telah melakukan tawar-menawar dengan Ye Chaokun selama beberapa waktu, namun tidak satupun dari mereka yang mampu mencapai kesepakatan formal. Namun, jika Lu Ye adalah seseorang yang Ye Chaokun kenal, maka dia pasti akan mendapat keuntungan besar. Tokoku yang sederhana tutup hari ini. Semuanya, silakan kembali lagi nanti. Ye Chaokun tiba-tiba memanggil, mulai mengusir mereka. Meskipun para kultivator Jademon tidak berdaya, mereka bukanlah tipe orang yang mengganggu orang lain. Saat mereka pergi, mereka semua memandang Lu Ye dengan iri. Mereka merasa jimat roh di sini mungkin akan jatuh ke tangan Lu Ye. Setelah para kultivator yang datang untuk berdagang telah pergi, Ye Chaokun dengan hangat menyambut Lu Ye ke toko. Dia bahkan mengeluarkan tanda, menulis kata tutup dan menggantungnya. Di dalam toko, Ye Chaokun mengundang Lu Ye untuk duduk. Dia menatap Yaya dengan rasa ingin tahu, yang turun dari punggung Lu Ye. Kemudian, dia mengeluarkan jimat suara dan mengirimkan pesan. Dia terkekeh dan berkata, Saudara Lu, mohon tunggu sebentar. Saya punya beberapa teman lama untuk Anda temui. Lu Ye mengangguk. Dia berpikir dalam hati, teman-teman lama ini adalah orang-orang yang telah membunuhku sebelumnya, atau mereka telah dibunuh olehku sebelumnya. Terlebih lagi,
Saya tidak familiar dengan ras humanoid di barat. Faktanya, bahkan Ye Chaokun sendiri tidak begitu akrab. Mereka hanya saling bersilangan pedang satu kali di Black Abyss. Namun, karena mereka sudah melakukannya, dia hanya bisa menerima kenyataan bahwa dia ada di sini. Saat mereka bertemu nanti, dia hanya perlu bertukar salam sopan. Adapun menggunakan hubungan ini untuk membuat kesepakatan, Lu Ye tidak pernah memikirkannya. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Terlebih lagi, jimat dari ras humanoid adalah komoditas langka. Tidak ada alasan baginya untuk memanfaatkannya. Jika bukan karena ini, Lu Ye tidak akan datang ke Pulau Dapan saat ini. Jika Yaya tidak ingin menonton pertunjukannya, dia bahkan tidak akan datang. Mengapa saudara Lu ada di Laut Wan Siang? Ye Chaokun bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah pameran seni bela diri Black Abyss, dia bertanya kepada Sunshine Realm dari markas besar tentang asal-usul Lu Ye. Dia mengetahui bahwa galaksi tempat dia berasal sangat terpencil. Dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Laut Wan Siang. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lu Ye hari ini, dia hampir mengira dia salah mengenalinya sebagai orang lain. Ceritanya panjang. Lu Ye menghela nafas. Setelah pameran seni bela diri Black Abyss, aku kembali ke wilayahku. Aku diserang oleh musuh asing. Saat kita bertarung, ruang itu runtuh dan membentuk jalur serangga, jadi aku datang ke Laut Wan Siang. Sudah beberapa tahun sekarang. Ye Chaokun mengerti. Begitukah? Kemudian saudara Lu mendapat keuntungan dari bencana tersebut. Laut Wan Siang adalah tempat yang bagus. Petik 2. Meski tempatnya bagus, tidak mudah untuk membangun pijakan. Kata Lu Ye. 1767. Ye Chaokun jelas mengetahui banyak informasi tentang Laut Wan Siang. Dia mengangguk dan berkata, itu benar. Tetapi seseorang yang berkemampuan seperti saudara Lu dapat berdiri di mana saja. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Lu Ye. Saat itu, dia dan Duan Xiuchen keduanya di alam konstelasi tahap akhir, sementara Lu Ye konstelasi awal. Sebelum pameran seni bela diri Black Abyss yang terakhir, Gunung Fangchun bagian timur selalu berada di posisi terakhir. Tempat pertama selalu ditentukan oleh suku selatan dan barat. Namun selama pameran terakhir, Lu Ye, seorang prajurit konstelasi awal, memimpin tim dari timur yang tidak terlalu kuat. Dia hampir bertarung 1 lawan 2, membunuh mereka hingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Bahkan Sunshine Realm dari suku selatan dan barat pun kaget. Inilah salah satu alasan mengapa Ye Chaokun begitu antusias saat melihat Lu Ye. Jika Lu Ye tidak melakukan apapun saat itu, dia mungkin sudah melupakannya. Dapat dikatakan bahwa pengalaman pameran seni bela diri Black Abyss adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia tentu saja ingin berteman dengan seseorang seperti Lu Ye. Dan kali ini, dia menemukan bahwa Lu Ye sudah menjadi Jademon. Kecepatan kultivasi ini sangat menakutkan. Saat keduanya sedang berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam toko dan berkata, "Mengapa kamu memanggilku ke sini terburu-buru?" Setelah berbicara, orang itu tercengang. Dia menatap Lu Ye yang duduk di seberang Ye Chaokun dengan ekspresi kaget. Lu Ye juga tercengang. Dia kembali menatap orang lain. Keduanya tampak linglung. Yaya berdiri di samping, memandang Lu Ye dan kemudian orang itu. Dia sepertinya menganggap ekspresi keduanya menarik dan terkikik. Orang itu kembali sadar dan tertegun. Saudara Lu. Lu Ye juga terkejut. Saudara Duan. Orang yang tiba-tiba menerobos masuk sebenarnya adalah Duan Xiuchen dari selatan. Sejujurnya, tidak aneh bertemu Ye Chaokun di sini. Kali ini mereka melewati Gunung Fangchun bagian barat. Ye Chaokun berasal dari suku barat. Tapi melihat Duan Xiuchen di sini, Lu Ye tidak bisa mengerti. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chaokun berkata dia punya teman lama yang ingin dia temui. Dia bukan salah satu suku barat yang dia kira, tapi Duan Xiuchen. Kamu. Duan Xiuchen tergagap sejenak. Kamu berada di Laut Wan Siang. Lu Ye mengangguk. Saya sudah berada di sini lebih dari 10 tahun. Duan Xiuchen tertawa terbahak-bahak. Dia maju selangkah dan menepuk bahu Lu Ye. Kebetulan sekali. Aku baru saja menyebutmu dengan Ye Tua beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Kamu Jademon. Lu Ye mengangguk. Belum lama ini. Lebih dari setahun yang lalu memang tidak terlalu lama. Duan Xiuchen menatap Ye Chaokun tanpa berkata-kata. Apa yang ku bilang? Untuk seseorang seperti saudara Lu, kecepatan kultivasinya tidak boleh terlalu lambat. Jika kita lambat, cepat atau lambat kita akan tertinggal jauh. Ye Chaokun juga mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Ini terlalu cepat. Duan Xiuchen berkata sambil tersenyum. Junior Martial Brother Ye sebelumnya berpikir bahwa kamu harus tetap menjadi konstelasi bintang, dan bahkan mengatakan bahwa jika dia memiliki takdir untuk bertemu denganmu suatu hari nanti, dia pasti akan mendapatkan kembali wajahnya, tapi sekarang, sepertinya sulit. Ye Chaokun mendengus. Lagi pula, bukan hanya aku yang kehilangan muka. Duan Xiuchen jelas mengingat tragedi saat itu dan berkata sambil menghela nafas.
Setelah pertempuran itu, kami dimarahi dengan sangat menyedihkan oleh paman bela diri. Dalam pameran seni bela diri Black Abyss sebelumnya, terlepas dari apakah itu selatan atau barat, barisan mereka sangat kuat. Hanya konstelasi bintang tahap akhir saja yang memiliki cukup banyak. Pada akhirnya, Timur, yang merupakan wilayah terlemah di permukaan, memimpin. Setelah pameran seni bela diri, kedua divisi tentu saja menegur keras kedua pemimpin tersebut. Keduanya bahkan dihukum karena hal tersebut. Saudara Lu, kamu harus memberi kompensasi kepada kami. Duan Xiuchen memandang Lu Ye. Lu Ye mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah kalian berdua selesai dengan urusanmu di sini, aku akan membawamu ke pulau spiritualku untuk tur. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, beritahu aku. Duan Xiuchen terkejut. Kamu telah mengambil alih pulau spiritual di Laut Wanxiang. Ye Chaokun juga kaget. Meskipun dia mengira Lu Ye akan bisa mendapatkan pijakan di Laut Wanxiang, dia tidak menyangka bahwa dia telah mencapai tingkat kemampuan untuk mengambil alih pulau spiritual. Itu seharusnya hanya pulau spiritual tingkat rendah, bukan? Dia mendengar bahwa persaingan di Laut Wanxiang sangat ketat. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk mengambil alih pulau spiritual yang bagus. Pulau Tiga Dunia. Sekarang ada banyak toko di sana, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Duan Xiuchen dan Ye Chaokun saling berpandangan. Mereka berdua menyadari bahwa pulau spiritual Lu Ye mungkin berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Pulau spiritual dengan banyak toko setidaknya akan menjadi pulau spiritual kelas atas. Ini jelas bukan pulau spiritual kelas rendah. Setelah hening beberapa saat, Duan Xiuchen bertanya, Saudara Lu, pulau spiritualmu, berapa banyak otoritas yang kamu miliki? Atau kamu di sini hanya untuk menjaganya? Petik 2. Lu Ye menjawab dengan jujur. Pulau Tiga Dunia adalah pulau spiritual yang diambil alih bersama oleh galaksi lokal. Saya tidak terlalu mengelolanya, tetapi semua orang bersedia mendengarkan saya. Duan Xiuchen dan Ye Chaokun segera mengerti. Di Pulau Tiga Dunia, Lu Ye mungkin yang mengambil keputusan terakhir. Ini benar-benar pulau spiritualnya. Apakah kamu di sini untuk berdagang kali ini? Ye Chaokun bertanya. Ya, tapi dua kakak dan adik lainnya sedang menanganinya. Petik 2. Biarkan mereka datang. Saudara Duan dan aku akan berbicara dengan mereka, usul Ye Chaokun. Duan Xiuchen mengangguk. Lu Ye bertanya, apakah ini pantas? Duan Xiuchen tersenyum. Apa yang tidak pantas? Sama saja, tidak peduli dengan siapa kita berdagang. Orang luar tidak dapat diandalkan seperti keluarga. Nanti, kita masih perlu membeli beberapa sumber daya. Kita akan pergi ke Pulau Tiga Dunia untuk melihatnya. Kita tidak akan membiarkanmu rugi, dan aku yakin kamu juga tidak akan membiarkan kami rugi. Itu benar. Lu Ye berpikir sejenak, lalu mengeluarkan jimat suara untuk mengirim pesan kepada Tang Jun, memintanya dan Luan Xiao untuk datang. Setelah beberapa saat, Tang Tua dan Luan Xiao masih belum datang, tetapi orang lain datang. Ada apa? Ada apa? Mengapa kamu memanggilku terburu-buru? Petik 2. Sebuah suara yang familiar memasuki telinganya. Lu Ye berbalik dan benar-benar bingung. Saat dia melihat Duan Xiuchen barusan, Lu Ye tidak mengerti mengapa Duan Xiuchen dari selatan muncul di sini. Tapi sekarang, seseorang dari timur yang datang. Haitang. Haitang pasti bergegas mendekat. Energi spiritualnya belum tenang. Ketika dia memasuki toko dan melihat Lu Ye, dia tercengang. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berseru. Ah, kakak senior Lu. Petik 2. Lu Ye tersenyum dan mengangguk. Saudari muda Haitang, sudah lama tidak bertemu. Melihat ini, Ye Chaokun dan Duan Xiuchen hanya bisa mengerutkan kening. Duan Xiuchen berkata, kalian berdua sahabat Dao sedang bertemu. Mengapa kalian tampak tidak terlalu antusias? Alasan mengapa dia mengatakan Lu Ye adalah salah satu dari mereka tidak diragukan lagi karena hubungan Lu Ye dan Haitang. Sebelumnya, dia sengaja menanyakan posisi Lu Ye di Pulau Tiga Dunia. Setelah mengetahui bahwa Pulau Tiga Dunia sebenarnya adalah pulau spiritual Lu Ye, dia segera memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Pulau Tiga Dunia. Seperti yang dia katakan, itu adalah perdagangan tidak peduli siapa orangnya. Ketika anggota keluarga mempunyai kebutuhan, hendaknya mereka memprioritaskan anggota keluarga. Orang luar harus menyingkir. Ye Chaokun telah mengirim pesan untuk memberitahu Duan Xiuchen dan Haitang, tetapi situasi setelah keduanya bertemu sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Mereka tidak cukup antusias. Sebaliknya, mereka sopan. Lu Ye baru bereaksi setelah dia mengatakan ini. Memang benar, secara nama, dia adalah pendamping Dao Haitang. Saat itu, dia menggunakan nama ini untuk berpartisipasi dalam pameran seni bela diri Black Abyss. Namun kenyataannya, keduanya tidak memiliki hubungan dekat. Dia mengetahui hal ini, Haitang mengetahuinya, dan Su Yuqing juga mengetahuinya. Tapi yang lain tidak tahu. Bahkan suku humanoid di bagian timur Gunung Fangchun tidak mengetahuinya. Dalam keadaan normal, sahabat Dao yang bertemu setelah lama berpisah seharusnya tidak bersikap sopan.
Tapi bagaimana Lu Ye bisa terlalu antusias? Saat dia hendak memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian Duan Xiuchen dan Ye Chaokun, dia melihat Haitang bergegas ke arahnya dengan wajah merah. Dia terjun ke pelukannya dan membenamkan wajahnya yang terbakar di dadanya. Duan Xiuchen terkekeh. Itu benar. Ini adalah reaksi yang seharusnya dimiliki oleh para sahabat Dao ketika mereka bertemu setelah lama berpisah. Apakah Lu Ye ada di sini? Suara Tang Jun tiba-tiba terdengar dari pintu toko. Setelah menerima pesan Lu Ye, mereka berdua bergegas mendekat. Tetapi karena toko-toko di sini tidak memiliki nomor tertentu, mereka tidak tahu di toko mana Lu Ye berada. Mereka hanya dapat memeriksa satu persatu. Untungnya, pintu toko tidak ditutup. Saat lewat, mereka bisa melihat situasi di dalam. Khususnya, dibandingkan dengan toko-toko lain yang ramai, toko ini sepi. Apalagi ada tanda tutup yang tergantung di pintu. Hal ini membuat Tang Tua semakin penasaran. Dia melihat Lu Ye seperti yang diharapkan. Tapi yang membingungkan Tang Tua adalah Lu Ye saat ini penuh dengan batu giok yang harum. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Luan Xiao menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera, dia memandang Lu Ye dengan jijik. Benar saja, tidak ada pria baik. Makan dari mangkuk dan memikirkan panci. Situasi Huachi tidak diketahui, dan Lu Ye sebenarnya ada di sini untuk mencuri batu giok dan wewangian. Saat ini, tubuh Lu Ye menegang. Dia melihat dari balik bahu Haitang dan bertemu dengan tatapan Tang Tua dan Luan Xiao. Tang Tua memberinya acungan jempol. Senang rasanya menjadi muda. Mata Luan Xiao penuh dengan penghinaan dan dia membuang muka. Ini adalah kesalahpahaman. Lu Ye berteriak dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menjelaskan apapun. Ekspresinya menegang. Duan Xiuchen berjalan mendekat. Kalian berdua harus menjadi penjaga Pulau Tiga Dunia. Tang Tua mengangguk. Saya Tang Jun, penatua urusan luar dari Pulau Tiga Dunia. Ini adalah tuan pulau kami, Luan Xiao. Duan Xiuchen tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya Duan Xiuchen dari suku Kurcaci. Ye Chaokun juga membungkuk dan memperkenalkan dirinya. Duan Xiuchen berkata dengan hangat. Ayo, kalian berdua. Mari kita bahas masalah jimat roh. Setelah mengatakan ini, dia keluar dari toko bersama Ye Chaokun dan menutup pintu. Keempat Jademun mulai berdiskusi dengan suara pelan di depan toko. Tang Jun dan Luan Xiao masih linglung. Mereka baru saja melihat beberapa Jademun dari suku Kurcaci, tapi mereka belum bisa mencapai kesepakatan. Ini karena harga yang diminta pihak lain agak terlalu tinggi. Ini melebihi ekspektasi Pulau Tiga Dunia. Terlebih lagi, Jademun dari suku Kurcaci memiliki mentalitas sebagai komoditas langka yang layak untuk ditimbun. Tak satu pun dari sikap mereka yang terlalu baik. Mereka belum pernah melihat suku dwarf yang begitu sopan sebelumnya. Saat mereka mendengarkan, semangat Tang Jun dan Luan Xiao terangkat. Mereka tidak pernah mengira hal sebaik itu akan menimpa kepala mereka. 1768. Di dalam toko yang tertutup rapat, tubuh Lu Ye sedikit kaku. Haitang masih memeluknya, pipinya terasa panas. Dia memang memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ye. Terlebih lagi, Lu Ye lah yang menyelamatkannya dari kapal hantu. Itu adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Kemudian, dalam pameran seni bela diri Black Abyss, Lu Ye telah memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan wilayah timur. Namun jika menyangkut perasaan romantis, Haitang sebenarnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang harus disembunyikan. Penglihatannya tiba-tiba bertemu dengan orang kecil yang berdiri di samping. Orang kecil itu berdiri di samping, memiringkan kepalanya dan dengan penasaran mengukurnya. Haitang buru-buru melompat dari pelukan Lu Ye dan berdiri tegak. Dia melirik Yaya, lalu ke Lu Ye, dan menjelaskan. Kakak senior, jangan salah paham. Tadi, itu. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Saat itulah Haitang menghela napas. Lu Ye memandang Yaya dan berkata. Pergilah keluar dan temukan bibi Luanmu. Dia ingin menanyakan sesuatu pada Haitang. Mata Yaya menoleh. Aku ingin mencari bibi Hua. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Anak ini, wajah Lu Ye menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar ancaman dalam perkataan Yaya? Dia memelototinya dan menasihati. Bersikaplah baik dan tetap di sini. Yaya duduk di samping, terlihat sangat patuh, tapi matanya terus menatap ke arah Lu Ye dan Haitang. Anak ini adalah... Haitang memandang Yaya dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ye membawa gadis kecil yang begitu lembut bersamanya. Terlebih lagi, dari permukaan, dia tidak memiliki sedikit pun jejak kultivasi. Ini jelas tidak terbayangkan. Bagaimanapun, ini adalah Laut Wan Xiang, bukan sebuah dunia nyata. Bagaimana seorang anak yang tidak pernah berkultivasi dapat bertahan hidup? Aku menemukannya, Lu Ye menyampaikan. Yaya sedikit istimewa. Haitang mengerti dan tidak bertanya lagi. Haitang, kamu dan Duan Xiuchen, kenapa kamu ada di sini?
Lu Ye benar-benar tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa ketiga marga Gunung Fangchun telah menjadi satu, dan tidak ada lagi perbedaan antara timur, selatan, dan barat. Namun, kali ini berbeda. Wilayah barat melewati Laut Wanxiang, sehingga wilayah timur dan selatan kami tidak mau melewatkan kesempatan ini. Kami membayar harga tertentu dan datang ke wilayah barat dari kantor pusat kami di Gunung Fangchun. Tentu saja, semakin kuat seseorang, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, yang datang kali ini dari wilayah timur dan selatan pada dasarnya adalah konstelasi bintang. Setelah dia selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Lu Ye. Ini adalah rahasia suku manusia kecil, tak seorang pun di dunia luar mengetahuinya. Lu Ye tiba-tiba mengerti mengapa Haitang dan Duan Xiuchen datang bersama Gunung Fangchun di wilayah barat. Gunung Fangchun awalnya utuh, namun entah kenapa, ia terbelah menjadi tiga dan melayang mengelilingi langit berbintang. Meski begitu, masih ada hubungan tak kasat mata antara berbagai klan di Gunung Fangchun. Hubungan ini bahkan tidak akan terputus oleh jarak. Suku Dwarf hanya perlu menggunakan cara khusus dan membayar harga tertentu untuk membuat ketiga klan berkomunikasi satu sama lain. Biasanya, suku manusia kecil tidak akan melakukan ini, tetapi dengan kesempatan langka untuk melewati Laut Wanxiang, wilayah timur dan selatan tentu saja ingin ikut bersenang-senang. Ini memang sebuah rahasia. Selain suku Dwarf, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Saat ini, Haitang menceritakan rahasia ini kepada Lu Ye tanpa keberatan apapun. Jelas sekali, dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Lu Ye kurang lebih mengerti mengapa suku Minion ingin merahasiakan masalah ini. Belum lagi betapa berharganya suku Minion, jimat yang mereka sempurnakan tidak ada bandingannya dengan ras lainnya. Lihat saja berbagai pegunungan Minion saat ini, semuanya adalah pecahan harta karun tertinggi dari langit berbintang. Siapa yang tahu kalau seseorang diam-diam merencanakan sesuatu? Kekuatan masing-masing Gunung Fangchun tidaklah lemah. Bahkan wilayah timur, yang memiliki fondasi terlemah, memiliki Su Yuqing, Chen Xuanhai, dan Wu Qimo. Jika seseorang benar-benar ingin menyerang Gunung Fangchun, mereka pasti akan mengirimkan ahli sinar matahari dalam jumlah besar untuk menghancurkan mereka dengan kekuatan mereka. Namun jika musuh yang bersembunyi di kegelapan hanya mempertimbangkan kekuatan satu Gunung Fangchun dan melancarkan serangan, pasti akan terjadi kejutan besar. Rahasia ini adalah cara Gunung Fangchun melindungi dirinya sendiri. Ketiga Gunung Fangchun sepertinya tidak berhubungan, tetapi sebenarnya mereka adalah tiga kesatuan. Tapi seperti yang dikatakan Haitang, suku Dwarf biasanya tidak melakukan kontak langsung satu sama lain, tapi Laut Wanxiang terlalu terkenal. Ketika wilayah barat lewat, suku Dwarf wilayah timur dan selatan pun ingin bergabung. Maka setelah berdiskusi, sinar matahari ketiga cabang membuka jalan di antara ketiga Gunung Fangchun. Itu sebabnya Haitang dan Duan Xiuchen muncul di sini. Orang luar hanya mengira bahwa suku Dwarf berasal dari Gunung Fangchun di wilayah barat, namun mereka tidak mengetahui bahwa tidak hanya wilayah barat saja, tapi juga dua suku lainnya. Kakak senior, ikut aku, kata Haitang, lalu tiba-tiba berdiri. Kemana kita akan pergi? Lu Ye bertanya. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Haitang membuatnya tetap tegang, lalu berdiri dan berjalan keluar. Pintu toko terbuka, dan keduanya keluar. Ye Chaokun, Duan Xiuchen, Luan Xiao, dan Tang Jun masih mendiskusikan detail transaksi di depan pintu. Merasakan keduanya telah muncul, mereka semua menoleh ke arah mereka. Sangat cepat, Duan Xiuchen memasang ekspresi terkejut, tetapi ketika dia melihat gadis kecil di samping Lu Ye, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia pasti salah memahami sesuatu. Kakak senior, aku akan membawa kakak senior Lu kembali, kata Haitang. Ye Chaokun tidak banyak bertanya, dan mengangguk. Teruskan. Haitang segera melompat, dan Lu Ye buru-buru mengikutinya. Yaya sudah menaiki lehernya, kedua tangannya yang kecil memegang telinga Lu Ye, sepertinya dia menyuruhnya untuk tidak meninggalkannya. Melihat sosok keduanya yang berangkat, Tang Jun tampak kagum. Dia tidak mengerti, kapan Lu Ye berhubungan dengan Miniman Res. Baru saja, ketika Ye Chaokun dan Duan Xiuchen sedang mendiskusikan transaksi jimat dengannya, mereka memberikan diskon besar pada Pulau Tiga Dunia. Itu adalah sesuatu yang dia dan Luan Xiao tidak bisa dapatkan meskipun mereka memintanya. Jika mereka tidak memiliki hubungan dekat, bagaimana Miniman Res bisa memberikan diskon sebesar itu? Dia tiba-tiba teringat bahwa teman lamanya telah meninggal di bawah jimat merah. Dan jimat merah itu tidak diragukan lagi adalah jimat merah dari ras Miniman. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Melihatnya sekarang, Lu Ye sudah berhubungan dengan Miniman Res saat itu. Tapi, karena ini terkait dengan ras Miniman, kenapa Lu Ye tidak keluar untuk menangani transaksi jimat kali ini? Sebaliknya, dia terus memintanya untuk mencari tahu Gunung Fangchun bagian mana yang datang. Tang Jun tidak mengerti. Tidak peduli apapun, Pulau Tiga Dunia pasti akan kembali dengan sukses besar di konferensi jimat roh ini. Lu Ye mengikuti di belakang Haitang, melihatnya terbang langsung menuju Gunung Fangchun.
Memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, Lu Ye tiba-tiba menjadi gugup. Haitang, Master Puncak Su, tidak datang ke barat juga, kan? Haitang menoleh ke arahnya dan berkata dengan lemah. Apakah kakak senior ingin guru datang? Mengapa kamu bertanya? Mata Lu Ye berbinar. Haitang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, guru berada di alam sinar matahari. Jika dia datang dari timur, dia harus membayar mahal. Oleh karena itu, mereka yang datang dari timur kali ini pada dasarnya semuanya adalah Star Constellations. Bahkan Jademun tidak banyak yang datang. Dia berhenti dan berkata dengan suara rendah. Guru jarang muncul beberapa tahun ini. Dia tampak berbeda dari sebelumnya. Lu Ye merasa sangat bersalah dan tidak tahu harus berkata apa. Terlebih lagi, melihat sikap Haitang, sepertinya, seolah-olah dia mengetahui sesuatu. Dia bertanya ragu-ragu, apakah sesuatu terjadi pada Master Puncak Su? Haitang meliriknya lagi, ekspresi penuh arti di wajahnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, guru tidak mengatakannya, jadi saya tidak berani bertanya. Hanya saja sejak Anda pergi, guru tidak banyak muncul. Saya kira ada hubungannya dengan itu. Guru menggunakan teknik rahasia untuk memungkinkan Anda berpartisipasi dalam pameran seni bela diri Black Abyss. Teknik rahasia itu pasti menghabiskan banyak energi guru. Batuk. Lu Ye tidak bisa bernapas. Haitang pasti sudah menebak sesuatu. Kata-katanya jelas menunjuk padanya. Kalau dipikir-pikir, itu tidak aneh. Bagaimanapun, Haitang adalah murid langsung Su Yuqing. Jika ada orang di dunia ini yang paling memahami Su Yuqing, orang itu adalah Haitang. Kembali ke timur, diumumkan bahwa Lu Ye dan Haitang telah menjadi sahabat Dao. Setelah berkultivasi bersama, Lu Ye akhirnya memenuhi syarat untuk memasuki Black Abyss. Namun, Haitang tahu bahwa ini hanyalah alasan. Tidak ada apapun antara dia dan Lu Ye, dan tidak ada yang terjadi di antara mereka. Su Yuqing memberitahunya bahwa dia akan menggunakan teknik rahasia untuk memungkinkan Lu Ye memasuki Black Abyss. Mengenai teknik rahasia apa itu, Haitang tidak bertanya. Dia percaya bahwa gurunya mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Namun, berbagai perubahan pada gurunya kemudian membuatnya curiga. Apakah teknik rahasia itu benar-benar ada? Jika orang luar ingin berpartisipasi dalam pameran seni bela diri Black Abyss, mereka harus memiliki aura ras dwarf. Berkultivasi bersama adalah metode yang paling langsung dan nyaman. Jika teknik rahasia itu tidak ada, Haitang tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Namun, dia juga tidak mengerti mengapa gurunya melakukan hal seperti itu. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia sangkal adalah gurunya telah berubah setelah Lu Ye pergi. Oleh karena itu, Haitang merasa Lu Ye adalah kuncinya. Saat mereka berbicara, mereka telah sampai di luar Gunung Fangchun. Jademun dari barat menjaga tempat ini, tapi dia jelas mengenali Haitang. Meski tidak banyak ras dwarf di sini, jumlahnya masih cukup banyak. Sebagai murid langsung Sansein Realm, Haitang memiliki reputasi tertentu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Haitang tiba, salah satu Jademun mau tidak mau mengungkapkan ekspresi penasaran. Junior Apprentice Sister, mengapa kamu kembali? Orang ini adalah... Haitang segera memperkenalkannya. Kakak magang senior, ini rekan Daoku. Saat dia mengatakan ini, dia dengan penuh kasih sayang meraih lengan Lu Ye sambil tersenyum. Jademun segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melihat Lu Ye dari atas ke bawah. Dia manusia yang memukuli Ye Chaokun selama pameran seni bela diri Black Abyss. Ya, Haitang memasang ekspresi bangga. Jademun menatap Lu Ye dalam-dalam. Jadi itu kamu, nak. Lu Ye buru-buru membungkuk. Manusia Lu Ye menyapa kakak magang senior. Yang lain mengangguk. Tidak perlu terlalu sopan. Karena kamu adalah rekan Dao Haitang, kamu adalah salah satu dari kami. Namun, nak, Ye Chaokun tidak bisa melawanmu karena dia tidak berguna. Bukan berarti tidak ada seorang pun di barat yang tidak bisa menandingimu. Ya. Apalagi yang bisa Lu Ye katakan, dia secara alami menyetujui apapun yang dikatakan pihak lain. 1769. Setelah bertukar beberapa kata dengan Jademun, Lu Ye merasa lega karena pihak lain tidak berniat mempersulitnya. Segera, Lu Ye mengikuti Haitang ke Gunung Fangchun. Dari luar, Gunung Fangchun tampak seperti benua terapung yang bisa dilihat di mana-mana di langit berbintang. Namun, begitu masuk ke dalam, orang akan menyadari bahwa ini adalah dunia yang utuh. Haitang tidak berhenti saat dia memimpin Lu Ye maju. Lu Ye bertanya, kemana kita akan pergi? Haitang terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, kakak senior, aku ingin memintamu untuk kembali ke timur bersamaku. Lu Ye sudah menduga bahwa karena ketiga divisi dapat melakukan perjalanan antara Gunung Fangchun, mereka pasti dapat pergi ke timur dari sini. Tentu saja, aku tidak akan memaksa kakak senior jika kamu tidak mau, tambah Haitang. Lu Ye tetap diam. Haitang sudah banyak bicara, dan dia baru saja menyuruhnya pergi ke timur untuk menemui Su Yuqing.
Sebagai murid langsung, Haitang sebenarnya tidak mau dan tidak boleh ikut campur dalam masalah ini, namun ia telah melihat perubahan pada gurunya. Sebagai seorang murid, dia sangat khawatir tidak dapat membantu gurunya menyelesaikan masalahnya. Sekarang karena ada kesempatan langka, dia tidak mau melewatkannya. Bahkan jika dia dihukum oleh tuannya nanti, dia akan bertindak terlebih dahulu dan melapor nanti. Dia yakin Lu Ye tidak akan menolak, selama dia memiliki rasa tanggung jawab. Lu Ye tentu saja tidak bisa menolak. Dia mengikuti di belakang Haitang tanpa suara. Tidak mengatakan apapun sudah cukup. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah lembah. Ada sebuah bangunan yang tampak seperti altar di sini. Itu ditutupi dengan pola yang rumit, dan Lu Ye bisa melihat jejak spirit rune void dalam sekejap. Di samping altar, sesosok tubuh sedang duduk. Merasakan kedatangan Lu Ye dan Haitang, orang itu perlahan membuka matanya. Tatapannya seperti kilat. Meski tidak ada aura, Lu Ye segera mengerti bahwa orang tersebut adalah Sunshine Realm. Fondasi barat sangat kuat. 4 Sunshine Realm telah muncul sebelumnya, dan satu lagi tersisa untuk menjaga domain. Setidaknya ada 5 Sunshine Realm di sini. Siapa yang tahu kalau ada lagi Sunshine Realm yang bersembunyi. Haitang mendarat di depan altar bersama Lu Ye dan dengan hormat membungkuk. Paman bela diri Zhang. Di saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Lu Ye. Ini paman senior Zhang Kun. Lu Ye mengikutinya dan membungkuk. Zhang Kun menatap mereka dan tersenyum. Haitang kecil, kenapa kamu kembali? Apakah Anda menjual jimatnya? Petik 2. Tidak, Haitang menjawab, lalu menatap Lu Ye dengan marah. Aku bertemu rekan Daoku di Laut Wanxiang, tapi dia tidak mau mengakuinya. Aku akan membawanya kembali ke timur dan meminta guru untuk menghakiminya. Lu Ye berkeringat dingin. Sejak kapan dia menarik kembali kata-katanya? Haitang pasti menunjuk ke arahnya lagi. Tatapan Zhang Kun menjadi dingin. Oh, rekan Dao Anda adalah manusia dari kompetisi seni bela diri Black Abyss terakhir kali. Bertemu dengannya di Laut Wanxiang benar-benar sebuah dunia kecil. Apakah Anda ingin marsial paman mematahkan anggota tubuhnya? Petik 2. Haitang melompat ketakutan dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak perlu, saya akan membawanya menemui guru, guru akan membuatkan keputusan untuk saya. Jika dia benar-benar mengalahkan Lu Ye, itu terlalu tidak adil. Zhang Kun mengangguk. Itu benar. Bagaimanapun juga, ini urusanmu. Tidak baik bagiku untuk melampaui batasku. Kalau begitu, ayo naik. Haitang buru-buru menarik lengan Lu Ye dan membawanya ke altar. Zhang Kun melambaikan tangannya dan potongan kristal roh tiba-tiba terbang keluar dan menyelinap ke 4 sudut altar. Kekuatan sihirnya berdengung saat dia berteriak. Prosesnya mungkin sedikit tidak nyaman, bersabarlah sebentar. Haitang mengangguk. Murid mengerti. Dia sudah mengalaminya sekali ketika dia datang dari timur, dan itu bukanlah perasaan yang baik. Kekuatan sihir Zhang Kun berfluktuasi, dan kristal roh di sekitar altar dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, berubah menjadi energi murni yang dituangkan ke dalam altar. Seluruh altar mulai berdengung, dan kekosongan terdistorsi. Lu Ye samar-samar merasa bahwa ini adalah semacam transmisi yang mirip dengan jalur serangga. Namun, karena sifat khusus pegunungan Fangchun dan keterhubungannya, kedua ujung jalur serangga terletak di bagian pegunungan Fangchun yang berbeda. Dia pernah mengalami teleportasi seperti ini sebelumnya. Sebelumnya, ketika dia memasuki istana naga kabut dari galaksi awan panjang, situasinya serupa. Jalur serangga tidak stabil, dan perjalanannya membuat orang merasa sangat buruk. Saat ini, Lu Ye memiliki perasaan serupa. Seluruh tubuhnya seperti mabuk, dan dunia berputar. Haitang yang berada di sampingnya juga tidak jauh lebih baik. Wajahnya sedikit pucat, dan tubuhnya tampak sedikit tidak stabil. Tiba-tiba, raungan marah Zhang Kun terdengar, dan kekuatan sihirnya berfluktuasi semakin dahsyat. Tiba-tiba, distorsi spasial di altar menghilang. Saat kekuatan sihir Zhang Kun menjadi tenang, ruang kacau kembali normal. Di altar, Lu Ye dan Haitang masih berdiri di sana. Haitang bingung karena Zhang Kun masih berdiri di depannya. Ini berarti transmisi kali ini tidak berhasil. Paman Master, ada apa? Haitang bertanya dengan bingung. Zhang Kun hanya menatap Yaya, yang menunggangi leher Lu Ye, dan berkata, Nak, ada apa dengan gadis kecil ini? Dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada Yaya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ketika dia ingin mengirim Lu Ye dan Haitang ke pegunungan Fangchun di timur, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Untuk transmisi seperti itu, semakin tinggi tingkat kultivasi orang yang ditransmisikan, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Dalam keadaan normal, tidak akan terlalu sulit bagi Zhang Kun untuk mengirimkan 1 jade moon dan 1 konstelasi. Namun, transmisi barusan terasa bukan hanya 1 jade moon dan 1 konstelasi. Sebenarnya ada Sunshine Realm di antara mereka. Zhang Kun segera mengerti bahwa masalahnya ada pada gadis kecil yang terlihat normal. Ada apa dengan dia?
Haitang bingung. Zhang Kun berkata dengan acuh tak acuh. Dia Sunshine Realm. Haitang tercengang, hampir mengira Zhang Kun telah melakukan kesalahan. Namun, Zhang Kun juga adalah Sunshine Realm, dan transmisi barusan tidak berhasil. Ini tidak diragukan lagi berarti ada sesuatu yang salah. Lu Ye tertegun sejenak, lalu dia mengirimkan suaranya ke Zhang Kun, memberitahunya tentang situasi Yaya. Setelah mengetahui bahwa Yaya memang ahli Sunshine Realm, namun laut ilahinya dirusak oleh kutu daun pemakan jiwa, menyebabkan dia kehilangan akal sehat dan berperilaku seperti anak biasa, Zhang Kun hanya bisa menghela nafas. Dia juga seorang ahli Sunshine Realm, tapi dia merasa jika dia jatuh ke dalam situasi Yaya, dia lebih baik mati. Setidaknya dia akan mati dengan cepat. Setelah hening beberapa saat, Zhang Kun berkata, harga untuk mengangkut Sunshine Realm terlalu tinggi. Kamu harus meninggalkan gadis kecil itu di sini. Yaya segera menggelengkan kepalanya seperti mainan genderang. Aku tidak mau, aku ingin bersama ayah. Sudut mata Zhang Kun bergerak-gerak. Dia memandang Lu Ye dengan ketidakpastian. Dia memanggilmu apa? Lu Ye tersenyum pahit. Paman guru tidak salah dengar. Saat dia membuka matanya, dia melihatku, jadi. Zhang Kun menghela nafas. Lupakan, lupakan. Aku akan mengirim kalian berdua. Seorang Sunshine Realm memanggil seorang Jademun, ayah, ini hanyalah sebuah fantasi. Terima kasih, Paman Guru. Zhang Kun mulai menyalurkan energi transendensinya lagi. Kali ini, dia tidak berhenti. Setelah beberapa saat, ruang di atas altar berubah secara ekstrim. Ketika keadaan kembali tenang, Lu Ye dan dua lainnya telah menghilang. Wajah Zhang Kun sedikit pucat, seolah dia baru saja bertengkar dengan seseorang. Dia segera duduk bersila dan mengeluarkan kristal roh untuk memulihkan energi transendensinya. Setelah menghilangkan semua ketidaknyamanan, Lu Ye mendongak dan menyadari bahwa sosok di depannya bukan lagi Zhang Kun, melainkan Chen Xuanhai dari timur. Di bawah kakinya ada sebuah altar yang mirip dengan yang dia lihat sebelumnya. Chen Xuanhai jelas menjaganya. Lu Ye. Chen Xuanhai pasti mengingat Lu Ye, tapi dia masih bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba di sini bersama Haitang. Paman Tuan Chen, Lu Ye dan Haitang membungkuk bersama. Kenapa kamu datang dari barat? Chen Xuanhai bertanya. Haitang menjelaskan kepada Lu Ye, dan Chen Xuanhai akhirnya mengerti. Kalau begitu kamu membawanya ke sini kali ini untuk. Chen Xuanhai memandang Haitang. Untuk memberi hormat kepada guru. Kali ini, Haitang tidak menyebutkan apapun tentang makan, untuk menghindari Chen Xuanhai mematahkan lengan dan kaki Lu Ye. Chen Xuanhai mengangguk sedikit. Memang, kamu harus pergi menemui suster junior Su. Haitang mengedipkan matanya. Dari sudut pandangnya, dia membawa Lu Ye ke sini untuk memberi penghormatan kepada guru. Tapi Paman Tuan Chen sebenarnya berkata bahwa Lu Ye harus pergi menemui guru. Menghormati dan menemui adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah pertemuan junior dengan yang lebih tua, sedangkan yang kedua adalah pertemuan antar teman sebaya. Haitang tiba-tiba menyadari bahwa Paman Tuan Chen mungkin mengetahui sesuatu. Kalau tidak, kenapa dia mengatakan itu? Menekan keinginan untuk bertanya, Haitang berkata, Paman Guru, kita akan kembali ke puncak roh abadi terlebih dahulu. Kita harus menyusahkan Paman Guru Chen untuk mengirim kita kembali nanti. Jangan khawatir. Chen Xuanhai melambaikan tangannya. Haitang mengeluarkan perahu planetnya dan terbang menuju puncak roh abadi bersama Lu Ye dan Yaya. Sepanjang jalan, Lu Ye mendongak dan tidak bisa tidak memikirkan kembali lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, dia baru saja dipromosikan menjadi Constellation Realm, dan seperti Constellation Realm lainnya di 9 prefektur, dia mulai menjelajahi ruang sekitarnya. Pada akhirnya, dia menemui banyak hal saat pertama kali meninggalkan 9 prefektur. Dia juga memikirkan Feng Rumo, yang dikejar oleh pedang terbang itu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan senior itu sekarang. Pada saat itu, karena bimbingan senior inilah dia dapat menemukan kapal Ghost. Planetary Boat menyapu langit, dan Haitang hanya diam. Pada titik ini, dia tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar, tetapi tidak ada jalan untuk mundur. Dia berharap dia tidak salah. Segera, mereka tiba di puncak roh abadi. Haitang membawa Lu Ye ke depan aula besar dengan mudah, lalu berseru. Tuan. Setelah beberapa napas, suara Su Yuking terdengar dari aula. Ada apa? Haitang mengatupkan bibirnya dan berkata. Murid dan rekan Dao Lu Ye di sini untuk memberi hormat kepada guru. Saat dia selesai berbicara, baik Haitang dan Lu Ye dengan jelas merasakan aura Su Yuking di aula menjadi kacau untuk sesaat. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Haitang selama ini. Segera, perasaan ilahi yang samar-samar terlihat menyebar dari dalam aula. Itu jelas sedang memeriksa situasi di luar. Setelah beberapa saat, suara Su Yuking terdengar lagi. Pergi ke istana bayangan abadi. Ya, Haitang memberi isyarat kepada Lu Ye dengan matanya dan membawanya ke samping. Di dalam istana bayangan abadi, Lu Ye duduk dan menunggu.
Setelah beberapa saat, sesosok tubuh perlahan keluar. Mendongak, Lu Ye melihat sesosok tubuh dengan pakaian seputih salju, dengan rambut diikat tinggi, dan beberapa helai rambut hitam seperti air terjun jatuh di pipinya. Dia memiliki temperamen yang bermartabat, tetapi juga sedikit kemurnian. Dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa Su Yuqing sepertinya mendapatkan pesona yang tak terlukiskan. Haitang menatap gurunya dengan bingung. Meskipun dia tidak berdandan terlalu banyak, sebagai murid langsung, dia dapat melihat sekilas bahwa gurunya telah menjaga penampilannya dengan cermat sebelum dia muncul. Benar-benar ada sesuatu antara guru dan kakak senior Lu. 1770. Di Istana Bayangan Surgawi, Su Yuqing berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Haitang membungkuk, "Master." Lu Ye juga menangkupkan tinjunya. "Tuan Puncak Su." Hati Haitang sejernih cermin ketika dia mendengar Lu Ye memanggilnya seperti ini. Dia semakin yakin bahwa dia benar. Seharusnya, kakak senior Lu harus memanggil Master Senior. Panggilan Pik Master Su tidak benar. Su Yuqing menjawab dengan lembut. Dia menatap mereka berdua dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kalian berdua kembali bersama?" Dia bisa mengerti mengapa Haitang kembali. Kali ini wilayah barat melewati Laut Wan Siang. Selain Haitang, beberapa Star Constellation lain dari wilayah timur telah pergi ke wilayah barat untuk berpartisipasi dalam konvensi Jimat Roh. Setelah konvensi berakhir, orang-orang dari wilayah timur dengan sendirinya akan kembali. Namun, dia tidak mengerti mengapa Lu Ye datang ke sini. Melihat wajah muda di bawah, meskipun Su Yuqing sengaja melupakan beberapa hal di masa lalu, banyak kenangan yang terkubur dalam tidak dapat membantu tetapi muncul kembali. Dia mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi setelah dia mengirimnya kembali ke tanah airnya. Perpisahan itu juga akan menjadi perpisahan yang abadi. Siapa sangka mereka akan bertemu lagi setelah 10 tahun yang singkat. "Tuan, kakak senior berada di Laut Wan Siang. Kita bertemu di konvensi Jimat Roh." Haitang menjelaskan dengan penuh semangat. Langit berbintang begitu luas sehingga pertemuan kebetulan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan semacam takdir. "Kamu berada di Laut Wan Siang." Su Yuqing memandang Lu Ye dengan heran. Dia secara alami tahu seberapa jauh galaksi siput giok dari Laut Wan Siang. Tempat itu sangat terpencil sehingga tidak ada satupun jalur serangga. Oleh karena itu, dia terkejut karena Lu Ye berada di Laut Wan Siang. Terlebih lagi, dalam satu dekade singkat, kultivasi Lu Ye telah meningkat dari tahap awal Star Constellations ke level Jade Moon. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Lu Ye dalam 10 tahun terakhir, sepertinya dia sangat menderita. Pertumbuhan seorang kultivator selalu terkait dengan kesulitan yang dialaminya. Semakin cepat mereka tumbuh, semakin banyak kesulitan yang harus mereka hadapi. Dalam sekejap, Su Yuqing sepertinya telah melihat banyak hal. Tatapan awalnya yang dingin sedikit melembut. "Ya, saya menemui beberapa hal saat itu dan secara tidak sengaja datang ke Laut Wan Siang." Lu Ye menjelaskan dengan santai tanpa menjelaskan terlalu banyak detail. Laut Wan Siang adalah tempat yang bagus. Su Yuqing mengangguk. Ini juga merupakan tempat yang cocok bagi para kultivator untuk bekerja keras. Jika Anda dapat membuat nama Anda terkenal di sini, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menonjol. Setelah bertukar beberapa kata, Su Yuqing menggunakan nada suara seorang tetua untuk memberi beberapa petunjuk pada Lu Ye. Lu Ye memasang ekspresi hormat di wajahnya saat dia mengangguk berulang kali. Saat dia berbicara, Su Yuqing tiba-tiba menatap Yaya dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil ini adalah... Seperti biasa, Yaya memperkenalkan dirinya dengan tegas. "Saya Putri Ayah." Su Yuqing terkejut, dan matanya menjadi dingin. Suhu seluruh Istana Bayangan Abadi tampaknya telah turun cukup banyak. Ada niat membunuh. Sudut mata Lu Ye bergerak-gerak. Dia segera tahu ada sesuatu yang tidak beres. Untungnya, pada saat kritis, Haitang buru-buru mengirimkan pesan kepada Su Yuqing. "Guru, Yaya dijemput oleh kakak senior, dan di awalnya adalah sinar matahari. Karena laut ilahinya dirusak oleh kutu daun pemakan jiwa, laut ilahinya rusak, dan sekarang kecerdasan spiritualnya hanya setingkat anak-anak." Mendengar ini, Su Yuqing dengan hati-hati menatap Yaya untuk beberapa saat dan tidak melihat sedikit pun kebohongan di matanya. Kalau dipikir-pikir, jika dia benar-benar anak biasa, mustahil baginya untuk tinggal bersama Lu Ye di Laut Wan Siang. Pada saat ini, Haitang berdiri dan berkata, "Guru, jimat muridnya hampir terjual habis. Jarang sekali saya kembali, jadi saya akan pergi ke kakak senior lainnya untuk melihat apakah ada jimat tambahan." Setelah mengatakan ini, dia melambai pada Yaya. "Yaya, ikut aku." Yaya dengan tegas menolak. "Tidak, aku ingin bersama ayah." Lu Ye menepuk kepala kecil Yaya. "Saudari Haitang memiliki banyak makanan lezat, semuanya belum pernah kamu lihat atau makan." Yaya tiba-tiba melompat turun dari kursi dan dengan antusias melemparkan dirinya ke arah Haitang. "Suster Haitang." Haitang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia memanggil Lu Ye kakak senior,
Yaya memanggil Lu Ye ayah, dan sekarang Yaya memanggilnya kakak Haitang. Jika senioritas ini berasal dari pihak guru, sepertinya tidak ada masalah, tapi agak berantakan. Haitang membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia mengangkat Yaya dan membungkuk untuk pergi. Segera, hanya Lu Ye dan Su Yuking yang tersisa di istana bayangan abadi. Lu Ye mendongak dan menatap tatapan Su Yuking. Mata yang terakhir mengelak sejenak, dan dia masih sedikit bingung. Saat Haitang ada di sini, dia masih bisa bersikap seperti orang yang lebih tua dan menunjukkan kepedulian terhadap pengalaman Lu Ye selama bertahun-tahun. Tapi sekarang setelah Haitang dan Yaya pergi, dia tiba-tiba tidak tahu dalam posisi apa dia harus berbicara dengan Lu Ye. Lu Ye juga tidak tahu harus berkata apa. Setelah Su Yuking secara pribadi mengantarnya dan Nian Yuexian kembali ke sekitar 9 prefektur, tidak hanya Su Yuking merasa bahwa tidak ada kemungkinan untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini, bahkan Lu Ye juga merasakan hal yang sama. Kecuali suatu hari, Gunung Fangchun bagian timur melewati galaksi siput giok, dan Su Yuking akan berinisiatif untuk mengunjunginya. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa Laut Wan Siang akan menjadi titik persimpangan di antara mereka. Suasana menjadi sedikit canggung dan menyiksa. Tangan Su Yuking di lengan bajunya berkeringat. Situasi ini lebih sulit daripada menyempurnakan jimat merah untuknya. Pada akhirnya, Lu Ye lah yang memecah kesunyian. Haitang, mungkin tahu. Apa? Su Yuking terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat bingung. Dia bertanya, apa yang dia ketahui? Apa yang dia katakan padamu? Lu Ye menghela nafas, berdiri, dan berjalan menuju Su Yuking. Saat sosoknya mendekat, ekspresi Su Yuking menjadi semakin bingung. Dia tanpa sadar mencubit sandaran tangan kursi dengan ekspresi gugup. Apa yang sedang kamu lakukan? Di manakah keagungan dan sikap yang seharusnya dimiliki Sansein Realm? Dia tampak seperti seorang gadis kecil yang cuek terhadap dunia dan menemui sesuatu yang membuatnya panik dan panik. Reaksi pertamanya adalah menghindarinya alih-alih menghadapinya secara langsung. Lu Ye tidak mengatakan apapun. Tatapannya tertuju pada wajah cantiknya. Dalam situasi seperti ini, dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi apapun yang dia lakukan, itu lebih baik daripada mereka berdua diam di sini dalam keheningan yang canggung. Su Yuking adalah Sansein Realm, dan basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Ada beberapa hal yang perlu dia pertanggungjawabkan. Setelah selusin langkah, Lu Ye segera datang ke depan Su Yuking dan memandangnya dengan merendahkan. Wanita di depannya begitu gugup hingga mata indahnya hampir tidak fokus. Dadanya naik turun dengan hebat, dan pipi putihnya mulai memerah. Pikirannya tidak bisa tidak mengingat berbagai hal yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Seluruh tubuhnya kaku seperti terkena jimat. Sampai tangan besar Lu Ye mencubit dagu mulusnya, tubuh Su Yuking bergetar seperti tersengat listrik. Tangan, turunkan. Tatapan Su Yuking melihat melewati Lu Ye dan keluar dari aula, takut murid dari puncak roh abadi akan lewat. Jika seseorang lewat saat ini dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan kehilangan harga dirinya. Kata-katanya yang kekanak-kanakan membuat Lu Ye tertawa. Dalam hal basis kultivasi, Su Yuking jauh lebih tinggi darinya. Pada saat ini, dia bisa dengan santai menggunakan kekuatan sihirnya untuk melepaskannya. Tapi tidak ada tanda-tanda kekuatan sihirnya beredar. Sebaliknya, dia berpura-pura menjadi galak dan meneriakkan kata-kata seperti itu tanpa hambatan apapun. Lu Ye merasakan sesuatu di tubuhnya tiba-tiba terbangun. Kemunculan wanita di hadapannya membuat darahnya mendidih. Tangan besarnya menyentuh pipi wanita itu dan mengelusnya dengan lembut. Lu Ye berkata dengan suara yang dalam. Haitang tidak banyak bicara, tapi kata-katanya menyiratkan bahwa aku adalah orang jahat yang tidak mengakui apapun. Dia berkata bahwa sejak aku pergi tahun itu, kamu menjadi berbeda. Jadi dia membawaku ke sini kali ini, mungkin agar aku mencerahkan dan menghiburmu. Su Yuking gemetar. Tidak hanya pipinya yang merah, bahkan lehernya yang putih pun mulai memerah. Dia menatap Lu Ye. Nalurinya memberitahunya bahwa hal paling bijaksana untuk dilakukan saat ini adalah menggunakan energi transendensinya untuk melepaskan diri dari Lu Ye, agar dia tahu akibat dari menyinggung atasannya. Namun setiap kali dia mengambil keputusan ini, dia tidak sanggup melakukannya. Kekuatan sihir murninya sepertinya telah memadat di tubuhnya dan tidak bisa beredar. Dia tiba-tiba teringat ketika dia masih muda, suatu ketika dia pergi jauh ke dalam hutan kuno dan bertemu monster yang memperlihatkan taringnya dan mendorongnya ke tanah. Situasi saat itu sangat mirip dengan saat ini. Dalam penglihatannya, Lu Ye juga sepertinya telah berubah menjadi monster yang memperlihatkan taringnya dan ingin memakan daging dan tulangnya. Dia tidak tahu kenapa dia memikirkan adegan ini sejak dulu, tapi dia tidak bisa menahannya. Suara Lu Ye terdengar lagi, menariknya kembali dari pikirannya yang jauh. Aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah sinar matahari. Kamu memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku dan pikiranmu juga lebih ulet daripada milikku. Jika Anda tidak memahami sesuatu,
Tidak peduli bagaimana orang lain mencoba membujuk Anda, itu akan sia-sia. Jadi terkadang, lebih baik melakukan daripada mengatakan. Apa? Su Yuqing benar-benar tercengang. Kata-kata Lu Ye masuk ke telinga kirinya dan keluar dari telinga kanannya. Dia tidak memiliki kemampuan berpikir sama sekali. Dia hanya mendengar Lu Ye berkata bahwa lebih baik melakukan daripada mengatakan, dan kemudian melihat tubuhnya berjongkok. Nafas membara yang telah lama ditunggu-tunggu menerpa wajahnya. Su Yuqing tiba-tiba terbangun dan akhirnya tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya. Gerakan Lu Ye berhenti sejenak, mengetahui bahwa bibirnya patah, tapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Perlawanan yang tidak tulus menjadi tidak ada artinya saat ini. Sesaat kemudian, kekuatan magis sinar matahari murni Su Yuqing akhirnya melonjak, tapi itu tidak membuat Lu Ye menjauh. Sebaliknya, itu berubah menjadi lapisan perlindungan, menutupi seluruh istana bayangan abadi. Dengan keras, pintu utama istana ditutup. Pada saat yang sama, Haitang, yang sedang mencari makanan lezat bersama Yaya di puncak spiritual lainnya, tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah istana bayangan abadi. Terlihat raut kekhawatiran di wajahnya. Fluktuasi kekuatan magis Sansein sangat jelas terlihat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di istana bayangan abadi, tapi dia tahu bahwa guru pasti telah mengambil tindakan. Kakak senior tidak akan dikalahkan, kan? Apakah dia akan dipukuli dengan sangat parah? Namun, selama guru melampiaskan amarahnya, dia akan baik-baik saja. Dia percaya bahwa meskipun guru benar-benar mengambil tindakan terhadap Lu Ye, dia pasti memiliki rasa kesopanan dan tidak akan melakukan apapun padanya. Menghibur dirinya sendiri seperti ini, Haitang menekan gagasan untuk pergi ke istana bayangan abadi untuk menyelidiki situasinya. Dia memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya dan tidak ikut campur. Dia telah melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, dan itu adalah membawa Lu Ye kembali. Kak Haitang, di mana makanannya yang enak? Suara Yaya terdengar dari samping. Ah, Haitang kembali sadar. Ikutlah denganku, kucing kecil yang rakus. Aku akan mengajakmu menemukannya. Ada banyak hal enak di Gunung Fangchun. Aku jamin kamu belum pernah memakannya di luar.